Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Untuk video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi dari per engkol yang patah. Di sini ada kebetulan motor Honda GL series, yang mana untuk motor-motor Honda kebanyakan, walaupun tidak semua, kebanyakan per engkol ini berada di bagian paling dalam kendaraan motor kita. Sehingga apabila kita akan melakukan pergantian per engkol, maka kita harus membongkar seluruh mesin motor ini. Tentunya untuk membongkar seluruh mesin ini diperlukan waktu yang tidak sedikit dan juga biaya yang cukup banyak ataupun biaya yang tidak sedikit. Karena nantinya mesin kita bongkar semua, sudah barang tentu ada part-part yang lain yang perlu dilakukan pergantian. Untuk hal ini, di sini saya hanya akan menggunakan barang-barang bekas dan tidak akan membuka mesin motor ini. Tetapi walaupun tidak kita lakukan pergantian dan tidak kita lakukan pembongkaran, tetapi nantinya diharapkan engkol ini berfungsi normal seperti pada saat per engkol belum rusak. Di sini kita membutuhkan mur bekas, pegas bekas ataupun per bekas, dan kemudian juga ini kita membutuhkan tali kopling ataupun tali gas bekas juga, yang nantinya akan kita gunakan supaya engkol ini bisa berfungsi seperti biasanya, yang mana sesudah kita menghidupkan motor ini menggunakan engkol nanti akan kembali pada tempatnya seperti pada saat per engkol belum rusak. Jadi di sini mur ini akan kita las, kita satukan dengan engkol. Mur ini kita las pada bagian bawah engkol motor kita. Ini mur ini sudah saya las, tapi pada saat pengelasan tidak saya buatkan video. Intinya baut yang kita pakai adalah baut bekas dan sudah kita las pada bagian bawah engkol dari motor kita. Kebetulan ini yang saya las tadi adalah baut dari ataupun mur dari baut aki, yang mana baut ini diameter lubangnya lebih kecil, sehingga nanti bisa berguna untuk menahan laju dari tali gas bekas kita. Ya, jangan sampai salah ya, kita las di bagian bawah dari engkol motor kita. Untuk para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya, supaya kedepannya saya lebih giat lagi dalam membuat video-video yang mungkin bisa membantu para teman-teman mekanik pemula ataupun teman-teman yang suka otak-atik motornya sendiri di rumah. Untuk para senior, kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Yang diharapkan dengan kritik dan saran ini saya bisa lebih menambah wawasan lagi dan bisa menyuguhkan video-video yang lebih baik lagi. Untuk tahap selanjutnya, sesudah kita las mur baut pada engkol bagian bawah, kita langsung masukkan saja untuk tali gas bekas ini. Dan
pada ujung tali gas yang ada bulatan ini bisa menyangkut pada mur yang sudah kita las tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, tali gas bekas ini nantinya akan kita lilitkan ke belakang pada as engkol. Ini kita lihatkan lagi pada saat kita memasukkan tali gas bekas tadi, kita masukkan pada mur. Kemudian sesudah masuk baru kita lilitkan ke belakang melewati dari as engkol mengarah ke depan. Kemudian tali gas bekas ini akan kita kaitkan pada per ataupun pegas bekas. Ini kebetulan saya memakai pegas dari knalpot racing karena kebetulan saya mencari pegas ataupun per tadi, kebetulan saya ketemunya dengan pegas dari knalpot racing. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng supaya nantinya tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Untuk tahap selanjutnya kita kaitkan. Untuk tali gas bekas ini kita kaitkan pada per ataupun pegas. Kita kaitkan, kemudian kita tarik ke belakang. Untuk selanjutnya, untuk pengaturan pegas, apa terlalu elastis ataupun terlalu keras itu bisa kita atur sendiri. Kita sesuaikan dengan kelenturan per yang kita butuhkan. Ini kebetulan saya tambahkan lagi per. Kita kaitkan. Bebas untuk mengaitkannya. Kebetulan di sini saya kaitkan pada baut. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah pegas. Kemudian untuk tali rem ini kita tarik sampai pegas ini tertarik. Dan sesudah kita tarik, nanti kita kunci menggunakan nepel dari tali kopling. Kebetulan untuk nepel tali kopling ini stok sedang tidak ada, jadi di sini sementara saya ikatkan saja dulu. Saya ikatkan supaya tali ini bisa menahan dari laju pegas, kemudian bisa mengembalikan engkol ke tempat semula. Nantinya kalau kita sudah ada stok untuk nepel tali kopling, kita ganti dengan nepel tali kopling supaya lebih rapi. Di sini untuk sementara saya ikatkan saja. Walaupun kita ikatkan saja, tetapi tidak mengurangi fungsi dari alat yang kita buat ini. Tetapi teman-teman semua nanti di rumah jangan diikatkan seperti saya, tetapi kita kunci menggunakan nepel tali kopling. Kita ikatkan, jangan sampai berubah ataupun jangan sampai kendor kembali untuk talinya. Kita pastikan tali ini benar-benar kencang, sehingga pada saat kita melakukan ataupun saat kita mengengkol motor, nantinya pegas ini bisa tertarik dan kemudian sesudah motor hidup, pegas ini yang akan mengembalikan engkol pada posisi semula.
kita ikatkan karena memang kita belum ada pengunci nepel tali kopling. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita tes apakah alat ini berfungsi dengan normal. Para pemirsa YouTube bisa menyaksikannya apakah ini bisa berguna. Dan ternyata memang engkol motor ini bisa kembali pada tempatnya sesudah kita melakukan ataupun sesudah kita menghidupkan mesin kita. Ini seperti yang kita harapkan. Dengan waktu yang singkat dan biaya yang murah karena hanya menggunakan barang-barang bekas, tetapi fungsi dari engkol motor kita sudah seperti semula ataupun seperti tidak terjadi kerusakan pada perengkol motor kita. Tentunya ini bisa menghemat waktu dan juga menghemat biaya, tetapi apabila lebih baiknya kita ganti perengkol yang baru. Ini hanya solusi termudah dan tercepat untuk mengatasi perengkol yang patah ataupun perengkol yang rusak. Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman semua. Dan mungkin hanya cukup sekian video dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.